Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore saya ucapkan bagi kita semua kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat sore hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan secara online. Mari persiapkan hati dan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kaum wanita yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, kalau pada sore hari ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk rindu mendengarkan firman-Mu, untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu yang membawa kami lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, pada saat sore hari ini kita akan belajar tentang jadilah pembawa damai. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, Matius 5 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Satu ayat kita sudah baca, dan ayat ini merupakan bagian dari salah satu khotbah Yesus di bukit. Ya, salah satunya adalah berbahagialah orang yang membawa damai, karena ia akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Nah, di pasal yang kelima, khususnya ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 merupakan khotbah Yesus di bukit, di mana dia mengajar orang banyak dan juga datang murid-muridnya kepadanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, di sini merupakan ucapan-ucapan bahagia yang Tuhan berikan, yang Tuhan ajarkan kepada pengikut-pengikutnya. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar tentang jadilah pembawa damai. Nah, damai artinya itu tidak ada pertengkaran. Damai itu artinya tidak ada perselisihan, semuanya hidup bersama dengan rukun dan aman. Ya, sebuah negara, sebuah lingkungan, sebuah keluarga, ketika di dalamnya tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, semua hidup bersama dengan rukun dan aman, maka dikatakan di situ ada kedamaian. Nah, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan mau bahwa kehidupan kita, umat manusia, salah satunya adalah menjadi pembawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena ia akan disebut anak-anak Allah. Nah, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menjadi seorang pembawa damai? Yang pertama, karena kita akan berbahagia. Amin. Siapa ibu-ibu di sini yang tidak ingin berbahagia? Saya percaya semuanya ingin berbahagia ya, termasuk saya. Hidup pengen bahagia. Itu yang dicari oleh orang. Kenapa menikah? Pengen bahagia. Kenapa bekerja? Pengen bahagia. Kebahagiaan dicari oleh semua orang. Nah, Tuhan mengatakan bahwa kita akan berbahagia ketika kita membawa damai. Amin. Puji Tuhan. Nah, mengapa kita harus membawa damai? Yang pertama, kita akan disebut berbahagia. Yang kedua, kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Nah, Pendeta Bondan beberapa waktu yang lalu membawakan khotbah di pagi hari tentang menjadi anak-anak Allah, sehingga setiap pagi harus mengatakan aku anak Allah. Amin. Nah, kita diangkat menjadi anak Allah, itu kita berbahagia. Karena kita adalah pewaris tahta Allah. Saya tidak akan memperpanjang kita akan disebut anak Allah, karena Pendeta Bondan sudah memaparkannya dengan luar biasa, dengan sangat jelas dan gamblang ya. Nah, yang ketiga, mengapa kita harus menjadi seorang pembawa damai? Dikatakan bahwa sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Haleluya. Dalam Mazmur 37 ayat 37 bagian B, di situ dikatakan sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Siapa yang di sini nggak suka dengan masa depan yang berbahagia, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan?
Semuanya ingin. Nah, kalau kita mau mendapatkan masa depan yang penuh dengan kebahagiaan, kita harus menjadi pembawa damai. Haleluya. Nah, kaum wanita yang dikasih Tuhan, kita akan belajar. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang di dalam hidupnya mereka menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekelilingnya. Mereka berdampak. Dampak yang baik tentunya bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Nah, yang pertama kita akan belajar dari seorang perempuan, ya. Kita kaum wanita, kita belajar dulu. Yang pertama seorang perempuan yang bisa membawa damai, ya. Oke, yang pertama Abigail. Ya, perempuan yang membawa damai adalah Abigail. Kita bisa baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. 1 Samuel pasal yang ke-25 mulai ayat yang ke-22 sampai 32. Saya tidak akan bacakan semua, tetapi secara ringkas saya akan memaparkan bagaimana Abigail itu adalah istri dari seorang yang kaya raya bernama Nabal. Ya, di Alkitab dikatakan bahwa Nabal namanya, bebal orangnya. Nah, pada saat itu Daud datang ke daerah Nabal. Nah, kemudian mereka menjaga para gembala-gembala yang sedang menggembalakan ternak-ternak daripada Nabal. Tetapi ternyata Nabal justru mengejek, menghina pengikut-pengikut Daud, sehingga Daud menjadi marah. Sehingga Daud mengatakan bahwa dia tidak akan membuat Nabal itu hidup sampai esok hari. Nah, ketika kemarahan Daud itu didengar oleh Abigail, ya, Abigail adalah istri dari Nabal. Nah, maka dia mengambil suatu tindakan. Dia mengambil suatu inisiatif agar kemarahan Daud tidak terjadi kepada suaminya si Nabal. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia pergi menemui Daud. Ya, pasal yang ke-25 1 Samuel, ya. Di situ mulai ayat yang ke-36. Sampailah Abigail kepada ayatnya yang ke-23, maaf ya. Ayat 23, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Nah, kaum wanita yang dikasih Tuhan, di ayat yang ke-23, Abigail menemui Daud. Dan sebelumnya dia sudah membawa persembahan-persembahan, ya. Nah, para orang-orangnya, ya. Jadi ayat yang ke-23 di situ Abigail sujud menyembah kepada Daud sampai mukanya ke tanah. Nah, itu menandakan bahwa Abigail merendahkan diri. Walaupun dia seorang perempuan, di situ dikatakan mereka merupakan orang yang cukup berada, cukup kaya, tapi dia merendahkan diri di hadapan Daud. Ya, supaya apa? Dia ingin memadamkan kemarahan atau kemurkaan daripada Daud. Nah, apalagi yang dilakukan oleh Abigail, ya, untuk perbuatan atau sikap dia supaya Daud tidak marah lagi, ya. Setelah ia sujud menyembah dengan penuh kerendahan hati, ayat yang ke-24, ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan ini. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini." Nah, di sini ya Abigail datang dengan kebaikan. Dia ingin meluluhkan kemarahan Daud dengan cara datang dengan kebaikan. Dan kemudian dia membawa korban-korban persembahan kepada Daud dan pengikutnya di ayat-ayat yang sebelum dan sesudahnya. Di situ menandakan bahwa Abigail ingin berdamai dengan Daud. Kemudian kita lompat ayat yang ke-33. Ayat 33 di situ dikatakan, "Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan." Nah, ini merupakan perkataan Daud. Ketika dia sudah mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh Abigail, Daud mengatakan bahwa terpujilah kebijakanmu. Nah, berarti Abigail datang kepada Daud.
dia berbicara dengan bijaksana. Dia melakukan hal-hal yang bijak. Kenapa? Ia ingin berdamai dengan Daud. Nah, itulah sifat-sifat dari seorang yang ingin berdamai dengan orang yang berseteru. Ya, dia tidak segan-segan merendahkan diri, datang dengan kebaikan, membawa korban, dan berbicara dengan bijak. Itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah di dalam Kejadian pasal yang ke-32. Ya, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yakub. Yakub adalah saudara kembar daripada Esau, anak dari Ishak. Yakub dia berseteru dengan saudara kembarnya Esau. Kenapa? Karena sebelumnya Yakub mengambil hak kesulungan dari Esau. Ya, nah pada waktu itu Esau menjadi marah. Esau menjadi murka dan Yakub melarikan diri ke tempat pamannya yaitu Laban. Kenapa? Karena Yakub sudah mengambil hak kesulungan dan menipu Esau, ya, dengan cara dia berpura-pura menjadi Esau di hadapan Ishak, sehingga Ishak memberkati Yakub bukan memberkati Esau. Nah, singkat cerita Yakub berseteru dengan Esau. Ya, nah, tapi pada Kejadian pasal 33 dan 32 dan 33 di situ Yakub ingin berdamai dengan Esau. Nah, sebelum ia datang menemui Esau, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa sebelum berbicara dengan Esau. Dan kalau kita membaca di pasal 32 ayat yang ke-24 sampai ke-28, dia bergumul dulu dengan Tuhan. Nah, ketika dia menang dalam pergumulan dengan Tuhan, dikatakan dia sudah berani datang menemui Esau. Nah, sikap yang dilakukan oleh Yakub ketika dia ingin berdamai dengan Esau, dia berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Ya, nah kemudian apa yang dilakukan? Setelah itu dia membawa persembahan kepada Esau, ya, dari para budak-budaknya, ya, kemudian istri-istrinya, baru dia. Nah, ini menyatakan bahwa dia ingin berdamai. Dia membawa persembahan untuk meluluhkan kemarahan dari Esau. Kemudian setelah sampai di hadapan Esau, apa yang dilakukan oleh Yakub? Pasal 33 ayat 3 di situ dikatakan bahwa Yakub sujud di hadapan Esau 7 kali. Jadi Yakub dia sujud merendahkan diri ke tanah, sujud sampai 7 kali karena dia ingin berdamai dengan Esau kakaknya. Dan kemudian pasal yang ke-33 ayat 10 sampai 11 di situ dikatakan bahwa Yakub dia berkata-kata dengan penuh kasih. Sehingga apa? Kemarahan Esau menjadi luluh. Kemudian Esau memeluk Yakub. Ya. Nah, inilah karena menjadi bukti bahwa Yakub ingin berdamai dengan Esau. Yang ketiga, kita belajar dari Yusuf. Ya, siapa yang tidak kenal dengan tokoh Alkitab yang bernama Yusuf? Di Kejadian pasal 37 sampai 45 di situ dikatakan bahwa Yusuf tadinya dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian bekerja di Potifar, kemudian di penjara dan jadilah dia penguasa di Mesir. Ya, orang kedua di Mesir. Nah, setelah itu maka ketika kelaparan terjadi, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari makanan. Nah, ketika sampai di Mesir, nah, dijumpailah saudara-saudaranya. Singkat cerita, Yusuf ingin berdamai dengan saudara-saudaranya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yang pertama, Yusuf tidak menyimpan dendam. Kalau dia menyimpan dendam, maka dia tidak akan memberikan makanan kepada saudara-saudaranya. Dia tidak akan mengaku bahwa dia adalah Yusuf. Untuk apa?
karena mereka sudah menyakiti saya, sudah menjual saya, sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi Yusuf, dia tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Ya. Kemudian Yusuf mengampuni kesalahan saudara-saudaranya dengan tulus. Di pasal yang ke-45 ayat yang 14 sampai 15 dikatakan bahwa dia mengampuni kesalahannya dengan tulus, tidak pura-pura, ya. Zaman sekarang banyak orang bilang, "Ya, aku memaafkan kamu." Tapi di dalam hatinya masih ada akar kepahitan. Tapi Yusuf beda. Yusuf mengampuni dari dasar hati dengan tulus. Ya, ini yang patut kita contoh. Kemudian ketika saudara-saudaranya datang, Yusuf dia berbicara dengan penuh kasih. Nah, inilah sikap-sikap yang perlu dicontoh dari tokoh-tokoh Alkitab, dari Abigail, dari Yakub, dari Yusuf. Ketika kita ingin menjadi seorang pembawa damai. Nah, jadi kesimpulannya, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, jika seseorang ingin menjadi pembawa damai, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, harus rela mengosongkan dirinya atau mau merendahkan diri kepada orang yang berseteru dengan kita. Yang kedua, rela melepaskan keegoisan kita. Kita tidak boleh egois. Seperti Abigail, Yakub, Yusuf, mereka tidak egois, tapi rela melepaskan keegoisan dirinya karena ingin berdamai dengan orang yang berseteru. Dan yang ketiga, tidak memandang status. Abigail, dia orang kaya, tapi tidak memandang status, dia tetap merendahkan diri di hadapan Daud. Yusuf sudah menjadi pembesar di Mesir, tapi dia tidak memandang status saudara-saudaranya, dia tetap menjadi pembawa damai. Yang keempat, berani berkorban. Ya, harus berani berkorban. Korban harga diri, ya pasti. Korban perasaan, pasti. Ya, tapi harus kita lakukan. Yang kelima, perkataan kita harus seperti air yang menyejukkan. Ya, berkata-kata dengan penuh kasih, berkata-kata dengan bijak. Itu yang dilakukan Yusuf, Yakub, dan Abigail. Dan yang terakhir, saudaraku, tidak segan untuk meminta maaf terlebih dahulu. Kalau kita ingin menjadi seorang pendamai, kita mau tidak segan-segan minta maaf terlebih dahulu. Nah, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, Mazmur 34 ayat yang ke-14 mengatakan bahwa jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jadi jelas-jelas perdamaian itu penting. Cari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Karena apa? Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang membawa damai. Ayat yang terakhir, 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-12. Tetapi saya akan bacakan ayatnya yang ke-11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, berusahalah mendapatkan dan mencari perdamaian itu. Karena apa? Mata Tuhan tertuju. Kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, maka kita akan berbahagia. Kita disebut anak Allah dan akan ada masa depan dalam kehidupan kita. Nah, sifat-sifat yang tadi yang saya sudah jelaskan, saudara, sesuai dengan keteladanan Tuhan Yesus. Yesus rela mengosongkan dirinya, rela melepaskan keegoisannya, tidak mau memandang status walaupun dia Allah. Dia berani berkorban, mengorbankan dirinya untuk kita. Dan dia mempunyai perkataan-perkataan yang menyejukkan. Makanya saudaraku, Yesus Kristus Tuhan Allah kita disebut Raja Damai. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbanggalah kalau kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi pembawa damai. Karena untuk itulah kita dipanggil. Berbahagialah kita.
kalau kita membawa damai, karena kita akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Baik di dalam lingkungan, baik di dalam setiap kehidupan kami, di masyarakat, atau terlebih lagi di keluarga kami. Jadikan kami pembawa-pembawa damai, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.